warahmatullahi wabarakatuh. Binniyati liridha'i wa li khusuli syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li qadha'i hawaijina wa hawaijikum min hawaijid dunya wal akhirah wa li futuhi qulubina wa qulubikum wa li futuhi qulubi jami'i auladina wa dhurriyyatina wa azwajina wa banatina wa talamidina wa tilmidatina wa jama'atina futuhal arifin futuhal ulama'il amilin wassalihin wa lamma lahu bisalafuna salihun ila hadratin nabiyil mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ila hadrati jami'i masyayikhina lahya'i minhum wal amwat khasah ila hadrati Magaji Ali Zudi Magaji Abdul Hamid Magaji Nur Ihsan Magaji Abdul Karim Magaji Marzuki Dahlan Magaji Mahrus Ali Magaji Jawhari Magaji Soleh Magaji Muhammad Ma'asum Jawhari Magaji Ahmad Idris Marzuki Magaji Imam Yahya Mahruz Magaji Abdul Aziz Mansur Magaji Maimun Zubair Magaji Ahmad Habibullah Zaini ila hadrati jami' masyayikh Muhadlil Buyuh Magaji Muhammad Arwani Amin Magaji Sya'rani Ahmadi wa ila hadrati jami' mu'allifil kutubil lati ta'allamnaha wa 'allamnaha khususan Sayyidi Syabi Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Malik al-Andalusi Sayyidi Syabi Abdullah Muhammad Sunnaji Sayyidi Syabi Abdullah Muhammad bin Qasim Syafi'an Sayyidina Imam Muhammad bin Syafi'an bin Zakaya ila hadrati Sayyidi Nasir bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi rahimahumullah wa ajarakumullah al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Jami' Al-Ikhlas Komplek Aku Tahu dan Bandar Serimas, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib Masjid Jami' Al-Ikhlas yang juga sangat kami hormati, kami muliakan. Mudah-mudahan berkah istiqomahnya kita hadir di majelis kemuliaan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan melimpahkan ridha, rahmat dan ampunannya kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan menyelamatkan, memuliakan dan membahagiakan kita semua, baik di dunia yang fana dan di akhirat yang kekal dan abadi. Amin amin Allahumma amin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan doa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kajian rutin kita, kajian kitab Tanbihul Ghafilin karya beliau Asy-Syaikh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim Abul Laits As-Samarqandi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharain amin. Wa qala Hamid al-Lafaf idza aradallahu halaka mri'in aqabahu bi thalathati asya'. Beliau Al-Imam Hamid al-Lafaf mengatakan ketika Allah menghendaki halakamri'in, binasanya seseorang, Allah ingin membinasakan hambanya, aqabahu bi thalathati asya', maka Allah akan memberikan hukuman, memberikan ujian kepada hambanya tersebut dengan 3 ujian. Apa ketiga ujian tersebut? Awaluha, yang pertama, yarzuquhul ilma wa yamna'uhu an amalil ulama. Hamba tersebut diberi ilmu oleh Allah, tetapi dia tidak bisa mengamalkan ilmunya. Allah cegah padanya amalal ulama berperilaku seperti perilakunya orang-orang yang punya ilmu. Banyak ilmunya, pandai menyampaikan ilmunya, tetapi perilakunya tidak sesuai dengan ilmu yang dimilikinya. Ilmunya melarang sombong, dia yang paling sombong. Ilmunya memerintahkan tawadhu, dia tidak ada tawadhu. Ilmunya memerintahkan ahli sedekah, dia paling bakhil. Ahli jamaah, dia tak pernah jamaah. Ini yang pertama, banyak ilmu tapi perilakunya tidak sesuai dengan ilmu yang dimiliki. Ilmunya melarang caci maki, dia ahli caci maki. Ilmunya melarang hal-hal yang dilarang oleh Allah, ternyata dia ahli melanggar larangannya Allah. Ini berarti ciri kalau tidak segera bertobat hamba yang seperti itu, Allah akan celakakan dia, binasakan dia. Wasani, yang kedua, yarzuquhu suhbatas sholihin wa yamna'uhu an ma'rifati huquqihim. Allah anugerahkan kepadanya kumpulannya orang-orang yang baik, bukan orang-orang yang buruk. Tetapi Allah cegah kepadanya mengetahui hak-hak orang yang baik tersebut. Berkumpul ulama, kumpulannya orang-orang yang soleh, tetapi dia tidak tahu bahwa ada hak yang harus ditunaikan untuk orang-orang soleh yang menjadi perkumpulannya. Ia anggap seperti temannya, sehingga hak orang soleh yang harus dihormati tidak dia jalankan. Dianggap seperti temannya, bahkan mungkin lebih rendah dari temannya. Berkumpul orang soleh bagus, tapi lebih bagus lagi ketika bukan hanya sekedar kita ahli berkumpul orang soleh, kita menghormati orang-orang soleh yang kita kumpuli. Kita kumpul tapi kita hina mereka. Kita kumpul tapi hak-hak mereka tidak kita jalankan, tidak kita hormati, perilakunya tidak kita ikuti. Ini hati-hati. Jangan hanya sekedar ingin dikumpulkan di dunia ini dengan orang-orang soleh, tapi ya berkumpul, ya kita jalankan hak-hak mereka, kita hormati mereka, kebaikan-kebaikan mereka kita ikuti. Ini yang kedua. Wasalis, yang ketiga,
yuftahu alaihi abwabut ta'ah wa yamna'uhu min ikhlasil amal. Ketika Allah menghendaki membinasakan seseorang, yang ketiga Allah akan buka padanya pintu-pintu ketaatan. Dia ahli ibadah, ahli sholat duha, ahli sholat malam, ahli baca Quran, bahkan ahli puasa sunnah, ahli melakukan ketaatan kepada Allah. Wa yamna'uhu min ikhlasil amal. Tetapi ketaatan yang dia lakukan yang demikian banyak, yang demikian beraneka ragam ini tidak disertai dengan keikhlasan hati. Allah cegah dia min ikhlasil amal, dari ikhlasnya amal. Ibadah dan ketaatan serta kesalahan yang dilakukan tidak murni karena Allah. Ada pamrih, ada niat lain. Ini hati-hati. Padahal diterimanya amal itu ketika amal dikerjakan dengan dasar ikhlas, murni karena Allah, murni mencari ridha Allah, tidak dicampuri dengan niat yang lain. Jadi kalau ada orang dikasih ilmu, dia tidak bisa mengamalkan ilmunya, kemudian kumpulannya orang soleh tapi perilakunya tidak seperti orang soleh, dia tidak punya adab. Adab ini harus dijaga. Ulama sepakat adab harus lebih diprioritaskan daripada ilmu. Kalau hanya sekedar mencari pintar dan alim, iblis itu lebih pintar dan alim dari ulama-ulama yang ada di dunia ini. Tapi karena iblis tidak punya adab, iblis sombong. Pokoknya dosa yang pertama kali dilakukan oleh makhluknya Allah, pertama kali, yang sebab dosa itu Allah sangat murka sehingga pelakunya dilaknat seketurunannya sampai nanti hari kiamat, adalah dosa sombong. Siapa pelakunya? Iblis. Kapan dilakukannya? Ketika Allah perintahkan semua malaikat sujud kepada Nabi Adam. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Dan ketika kami katakan wa id qala rabbuka lil malaikati isjudu, Tuhanmu mengatakan wa id qulna lil malaika, ketika kami Allah mengatakan kepada para malaikat sujud kalian pada Adam, malaikat semua sujud illa iblis, kecuali iblis. Kenapa enggak mau sujud? Karena enggak punya adab. Karena dia merasa lebih baik daripada Adam, sehingga enggak punya sujud. Aba, dia enggak mau sujud, dia bangkang, wastakbara, dia sombong, wa kana minal kafirin. Makanya sebab adab tidak diprioritaskan, dia merasa lebih baik daripada Adam, sehingga membangkang perintahnya Allah. Iblis dilaknat, bukan hanya dirinya tapi seketurunannya sampai nanti hari kiamat. Nauzubillahi min dzalik. Jadi ketika Allah anugerahkan pada seseorang kumpulannya orang soleh, tapi dia tidak punya adab kepada orang soleh yang dia kumpuli, hak-hak mereka tidak ditunaikan, ini juga akan dibinasakan oleh Allah. Dan yang ketiga, orang yang diberi kesempatan bahkan pertolongan oleh Allah melakukan banyak ketaatan, tetapi setiap melakukan ketaatan jauh dari ikhlas karena Allah, selalu ada pamrih, selalu ada tujuan dunia. Nah, ini hati-hati.
Allah marah kepada orang-orang yang seperti itu dan akan dibinasakan. Qala al-faqih rahimahullahu taala, beliau Syekh Nasr bin Ibrahim bin Muhammad As-Samarqandi mengatakan, innama yakunu dzalika li khabasi niyyatihi. Hal ini bisa terjadi kepada seseorang karena buruknya niat. Setiap mau melakukan itu bukan kok ditata dulu niatnya murni karena Allah, ada niat macam-macam. Niat ingin dapat dunia, niat ingin dipuji, niat macam-macam. Buruk, niatnya sudah buruk. Wasu'i sariratihi, dan buruknya apa yang menjadi simpanan dalam hatinya. Hatinya buruk, hatinya jahat. Setiap melakukan kebaikan ini hati dan niatnya buruk, tidak murni karena Allah. Lianna niyata law kanat sahihah. Kalau orang melakukan kesalehan apapun, kata Syekh As-Samarqandi, niatnya benar murni karena Allah, la razaqahullahu ta'ala manfaatal ilmi, maka Allah akan anugerahkan kepadanya ilmu yang bermanfaat, wal ikhlas lil amal, dan ikhlas dalam setiap beramal. Makanya sebelum melakukan apapun ditata kembali niat kita. Kita punya guru yang setiap mau ngaji, setiap mau jamaah itu selalu mengingatkan kepada kita, ayo tata niat, ayo tata hati, niatkan karena Allah, jangan ada niat yang lain. Mengingatkan. Sebab itu tadi kata Syekh Abdul Lesa Samarqandi, ketika seseorang melakukan apapun niatnya lurus murni karena Allah, niatnya benar murni karena Allah, maka tak perlu khawatir. Andaikan dia punya ilmu, ilmunya pasti bermanfaat. Andaikan dia punya amal, amalnya pasti berdasarkan ikhlas karena Allah, bukan karena lainnya. Jadi ditata niatnya ya, agar amal kita benar-benar diterima oleh Allah dan kita tidak tergolong orang yang akan diberi hukuman dan dibinasakan oleh Allah. Qala al-faqih rahimahullah ta'ala, hadis yang ke-16. Akhbarani as-siqah bi isnadiyan Jabla al-Yakhshabi qala kunna fi ghazwa ma Abdul Malik bin Marwan sahabana rajulun misharun la yanamu minal lail illa aqallah. Syekh Abdul Lesa Samarqandi meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad yang bisa dipercaya dari Imam Jablah al-Yakhshabi. Dikatakan kunna fi ghazwati ma Abdul Malik, suatu ketika kami sedang berperang, dan saat berperang kami kumpul dengan Imam Abdul Malik bin Marwan. Fasahabana rajulun mizar. Di antara teman-teman perang kami itu ada seorang laki-laki yang perilakunya beda dengan kami. Seharian perang, malam itu tetap sedikit sekali istirahatnya. Rajulun misar, laki-laki yang tukang bergadang, laki-laki yang tidurnya sangat sedikit. La yanamu minal lail illa aqallahu. Dia tidak tidur di malam hari kecuali sungguh hanya sangat sedikit. Famakasna ayyaman, kami kumpul dengannya beberapa hari saat kami dan dia perang melawan orang-orang kafir. La na'rifu, dan kami tidak tahu bahwa dia itu sahabatnya Rasulullah. Ketahuannya setelah perang mau selesai. Summa arafna, baru kami semua tahu, fa idzan huwa rajulun min ashabi Rasulillah. Ternyata laki-laki yang sedikit sekali tidur malamnya ini adalah sahabatnya Rasulullah. Sahabat itu seseorang yang berjumpa dengan Rasulullah secara fisik dan beriman.
Karena ada orang yang berjumpa dengan Rasulullah tidak beriman. Abu Lahab, Abu Jahal, ini tidak termasuk sahabat. Ada yang hidup sezaman Rasulullah, dia beriman kepada Rasulullah tapi tidak sempat berjumpa secara fisik, juga tidak bisa disebut sahabat. Siapa contohnya? Siapa contohnya? Seseorang dari Yaman yang sangat masyhur namanya di langit, tidak begitu terkenal di bumi. Nabi katakan dialah pemimpinnya tabi'in. Siapa namanya? Uwais Al-Qarni. Ini karena begitu baktinya kepada ibunya yang sudah tua lumpuh. Ketika tetangganya berbondong-bondong ke Madinah berjumpa dengan Rasulullah, dia ingin ke Madinah seperti mereka, tapi ibunya melarang sebab tidak ada yang merawatnya. Akhirnya keinginannya itu tidak jadi dilaksanakan. Sampai satu ketika diizini oleh ibunya, tapi ibunya memberikan syarat, jangan lama-lama, aku nggak ada yang rawat. Bismillah, dititipkan ibunya kepada tetangganya. Sampai di Madinah, datang ke rumahnya Rasulullah, jumpa dengan Sayyidah Aisyah. Ditanya, saya ingin berjumpa dengan Rasulullah. Sayyidah Aisyah mengatakan, Rasul sedang keluar kota, pulangnya kapan saya nggak tahu. Ditunggu beberapa hari belum juga datang. Akhirnya ingat pesan ibunya, kembali pulang. Gak sempat jumpa Rasul, meskipun hidup sezaman dengan Rasul, tapi dia tidak sempat jumpa dengan Rasulullah. Dia beriman. Uwais Al-Qarni juga tidak bisa disebut sahabat. Jadi sahabat itu orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah, berjumpa secara fisik dengan Rasulullah, dan dia beriman. Ini syaratnya. Kalau ini tidak terpenuhi, tidak bisa digolongkan sahabat. Jadi laki-laki ini sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana fi ma haddatsana anna qailan minal muslimin. Satu ketika saat kita berkumpul, kami meminta agar laki-laki ini menceritakan satu hadis yang benar-benar ia dengarkan langsung dari Rasulullah, tidak lewat orang lain. Haddatsana anna qailan minal muslimin. Lalu dia bercerita, qala, satu hari saya jumpa Rasulullah. Aku bertanya, ya Rasulullah, fi man najatu ghadan. Rasul, bagaimana supaya kelak kami ini benar-benar selamat di akhirat? Fi man najatu ghadan. Tolong kasih nasihat ya Rasul agar kelak di akhirat kami benar-benar selamat. Qala, Rasulullah menjawab, Allah tuhadi Allah, kamu akan selamat kalau kamu tidak suka menipu Allah. Dah itu saja. Jangan tipu Allah, kamu akan selamat kelak di akhirat. Qala, lalu aku bertanya, wa kaifa nuhadi Allah? Mungkinkah kami bisa menipu Allah ya Rasul? Bagaimana caranya kami menipu Allah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul menjawab, kamu menipu Allah itu anta'amala bima amarakallah. Ketika kamu menjalankan perintahnya Allah, turidu bihi ghaira wajhillah, tapi niatmu tidak murni karena Allah. Lewat amalmu kamu punya niat lain. Turidu bihi ghaira wajhillah, ada keinginan-keinginan selain mendapatkan ridha Allah. Itu kamu sedang menipu Allah. Wattaqur riya fa innahu syirku billah. Jauhi riya, jangan sampai ada sifat
dalam hatimu ingin memamerkan amalmu, jangan hilangkan itu. Karena asyirku billah, riya itu adalah menyekutukan Allah. Wa innal murai, orang-orang yang dulu di dunia saat beramal selalu ada niat memamerkan amalnya. Niatnya memang ingin pamer, bukan niat agar orang lain tahu. Ini beda. Kalau niat agar orang lain tahu, bukan riya, tapi itu diperintahkan. Bahkan Nabi katakan, man dalla ala khairin, siapa yang menunjukkan kepada orang lain tentang kebenaran, yuk ngaji, di-share undangan, ya, dijapri kawan-kawan, itu bukan riya. Diperlihatkan pengajiannya, tergantung niatnya. Kalau niat mandalla ala khairin, menunjukkan kepada orang lain kebenaran, tidak dilarang, bahkan diperintahkan. Bahkan Nabi katakan, falahu ajru fa'ilih, baginya pahala orang yang mau melakukannya. Nanti malam jangan lupa tahajud ya. Lalu buat grup khusus tahajud, buat grup khusus tadarrus Al-Quran. Setiap jam 2 diingatkan, ayo bangun. Ini tidak riya, tapi menunjukkan, mengajak orang lain melakukan kebaikan. Andekan karena 1-2 hal kita tidak bisa melakukan kebaikan yang kita ajakkan kepada orang lain, apa kata Nabi? Falahu ajru fa'ilih, sudah dapat pahala. Sudah dapat. Tapi kalau niatnya memang pamer amal, ini yang dilarang. Orang-orang yang suka memamerkan amalnya, setiap beramal yang ada dalam hatinya memang niat memamerkan amalnya, kata Nabi, yunadi yaumal qiyamah, kelak di hari kiamah akan diseru oleh Allah ala ru'usil khalaik, di hadapan semua makhluknya Allah, bi arba'ati asma, diseru dengan sebutan yang buruk. Apa sebutannya? Ya kafir, he fulan yang kafir. Ya fajir, he fulan yang ahli maksiat. Ya ghadir, he fulan sang penipu. Ya khasir, he fulan yang rugi. Dhalla amaluka wa batala ajruka, amalmu hilang, tak punya amal kamu di hari ini. Wa batala ajruka, pahala amalmu pun juga hilang. Diseru dengan seruan apa? Fulan sing kafir, fulan yang ahli maksiat, fulan si penipu, fulan yang rugi. Hilang amalmu, hilang juga pahala amalmu. Fala khalaqa lakal yaum, di hari ini kamu tidak punya bagian amal, meskipun dulu kamu ahli amal. Faltamis ajroka mimman kunta ta'malu lahu ya muhadi. Hei tukang tipu, seruannya begitu. Tukang tipu, ambil pahalamu dari orang-orang yang dulu kamu pameri amalmu. Ambil sana, minta sana. Kamu dulu beramal, selalu kamu pamerkan pada si fulan, ambil. Ya mukhadi, hei tukang tipu. Ini orang-orang yang suka memamerkan amalnya. Qala qultu lahu billahi alladzi la ilaha illahu. Setelah sahabatnya Rasul bercerita demikian, lalu saya yang meriwayatkan hadis ini, siapa? Jabla al-Yahsobi bertanya, demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, anta sami'ta hadza min Rasulillah, apa benar yang kamu sampaikan ini kamu benar-benar mendengar langsung dari Rasulullah atau masih lewat orang lain? Qala, lalu laki-laki itu menjawab,
Wallahi alladzi la ilaha illa huwa inni sami'tuhu min Rasulillah. Demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, aku benar-benar mendengar hadis ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak lewat orang lain. Illa annakuna qad ahtatu syai'an lam akun ata'ammadahu. Tapi andaikan ada 1-2 kalimat yang mungkin saya tambahi, saya kurangi, itu adalah kesalahanku. Tapi aku mendengar kurang lebih Rasul mengatakan demikian, bahwa ketika saya tanya, ya Rasul, bagaimana supaya saya benar-benar selamat kelak di akhirat? Rasul katakan, kamu jangan tipu Allah. Kamu jangan mencampuri amalmu dengan riya. Menipu Allah, kita jalankan perintahnya, tapi saat menjalankan perintahnya, niat kita bukan semata-mata karena Allah. Dan ketika kita tergolong orang yang suka memamerkan amal kita, disebut dengan sebutan yang buruk. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala terus memberikan pertolongan, memberikan hidayah dan bimbingannya kepada kita, sehingga kita benar-benar tidak tergolong orang yang menipunya. Dan juga saat kita melakukan amal kesalehan apapun, niat kita ikhlas murni karena Allah, ikhlas murni karena ingin mendapatkan ridhonya Allah. Untuk orang awam seperti kita, ikhlas murni karena ingin mendapatkan pahala balasan dari Allah. Amin amin Allahumma amin. Qala al-Faqih rahimahullah taala, Al-Imam Abu Laits As-Samarqandi mengatakan lagi, man arada ayyajida thawaba amalihi fil akhirah, siapa yang ingin benar-benar kelak di akhirat mendapatkan pahala amalnya, tidak menjadi amal yang sia-sia, yang bagi lahu ayyakuna amaluhu khalisan lillahi ta'ala bi ghairi riya. Sebaiknya dia berusaha semaksimal mungkin agar amal yang dilakukannya semata-mata ingin mengharapkan ridhonya Allah, ikhlas karena Allah tanpa dicampuri riya. Summa yunsi dzalikal amal, setelah beramal lupakan. Makanya sebagian ulama ada yang mengatakan orang ikhlas beramal itu seperti orang habis BAB. Sudah, kalau keluar nggak usah diingat bentuknya seperti apa, baunya bagaimana, nggak usah. Itu ikhlas. Kita kan enggak. Terkadang amal yang 1 tahun lalu kita lakukan kepada orang lain, karena tiba-tiba ada hal yang menyebabkan kita nggak suka sama dia, kita ingat itu 1 tahun yang lalu, bahkan mungkin bertahun-tahun yang lalu. Nah ini nggak ikhlas. Kalau ikhlas seperti orang habis BAB, sudah. Kita kalau habis BAB diingat gak BAB kita, kotoran kita? Nah ikhlas itu seperti itu. Lupakan. Yunsi dzalikal amal, lupakan amal, likaila yubtiluhul al-ujubu, agar gak ada ujub. Karena kalau habis melakukan amal, terlebih amal kita bisa puasa sunnah puluhan hari, kita bisa sedekah dengan jumlah yang banyak, kita bisa sholat malam dengan ratusan rakaat, itu kita ingat akhirnya ada ujub. Ada ujub. Apa ujub itu? Bangga dengan dirinya. Nah, ini bahaya. Ujub itu, kata Imam Ali karamallahu wajhah, termasuk salah satu dari 5 perkara yang menyebabkan kita tidak akan tergolong hamba Allah yang soleh. Laula khamsa khisalin, kok seandainya tidak ada 5 perkara, kata Sayyidina Ali, la saron nasu kulluhum sholihin, maka sungguh semua manusia ini tergolong hamba Allah yang soleh.
Padahal kalau kita tergolong hamba Allah yang saleh, masih ingat? Subhanallah, beruntung kita. Setiap harinya minimal hamba Allah yang soleh, kecuali dia akan selama dunia akhiratnya itu didoakan oleh sekian ratus juta bahkan mungkin miliar manusia umat Islam, didoakan di dalam sholatnya agar mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan dari Allah. Masa sekian miliar orang yang berdoa gak ada yang diijabah? Pasti. Apalagi doanya di dalam sholat. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Cuma karena 5 perkara inilah manusia tidak bisa menjadi hamba yang soleh. Di antaranya al-ujbu birra'i, orang yang suka ujub. Wah, tadi malam saya sholat malam sampai 50 rakaat, bangga. Mengapa ada ujub? Sebab setelah amal diingat. Kalau tidak ingin ada ujub, seberapa hebatnya amal kita, seberapa banyak dan yuqalu, karena ulama mengatakan hifdzut ta'a asyaddu min fi'liha, menjaga ketaatan agar benar-benar diterima oleh Allah itu jauh lebih berat dibanding melakukan ketaatan. Kita mau melakukan ketaatan mudah dibanding kita menjaga agar ketaatan yang telah kita lakukan ini benar-benar diterima oleh Allah. Besok puasa sunnah bisa kita lakukan, tapi menjaga puasa sunnah yang telah lewat, menjaga amal soleh yang kita telah lewat agar benar-benar diterima oleh Allah itu jauh lebih berat. Makanya Nabi dalam sebuah hadis katakan alamatus syaqawah arba'atun, ada 4 perkara yang menjadi tanda seseorang itu celaka. Seseorang itu akan binasa, rugi dunia akhiratnya. Siapa mereka? Di antaranya adalah orang yang zikrul hasanatil madiyah, suka ingat amal kebaikan di masa lalunya. Dulu saya kalau puasa sunnah tahunan. Dulu saya kalau sholat malam 50 rakaat. Suka diingat, bahkan diceritakan. Zikrul hasanatil madiyah wala yadri aku bilat amruddat. Diingat, diceritakan kebaikan-kebaikan di masa lalunya, puasa sunnahnya, sholat malamnya, jamaahnya, Qur'annya, sedekahnya, tapi dia nggak tahu apakah kebaikan di masa lalunya itu diterima atau tidak. Kalau ingin diterima harus dijaga. Dari apa? Dari penyakit-penyakit, dari kotoran-kotoran. Bahasanya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, minal muhlikat, dari perkara-perkara yang bisa merusak amal kesalehan kita. Diingat boleh, tapi setelah ingat doa kepada Allah, jaga amalku ya Rabb, terima. Ini kalau hanya diingat saja lalu dia enggak berusaha menjaganya, padahal dia enggak tahu wa huwa la yadyaku bila tamruddat, maka tergolong syaqawah, orang yang celaka dan rugi dunia akhirat. Ya. Yang kedua, nisyanuz dzunub al-madiyah, suka melupakan dosa-dosa di masa lalu. Wa hiya indallahi mahfudhah, dosa dilupakan, amal diingat. Dosanya dilupakan, padahal wahia indallahi mahfudhah, dosa sekecil apapun, keburukan dan pelanggaran sekecil apapun mahfudhah, tercatat rapi, terjaga di sisinya Allah, tak ada yang kelewatan. Jadi dosa jangan dilupakan, diingat lalu ditobati. Kalau orang melupakan dosa di masa lalunya sehingga merasa dia tak punya dosa yang perlu ditobati, ya ini bahaya. Makanya tergolong asyaqawah. Yang ketiga, an-nadru fi man dunahu fid din,
Dalam masalah agama yang dilihat orang yang di bawahnya, sudah jamaah yang dilihat orang yang sholat di rumah, sudah sholat yang dilihat orang yang tidak sholat. Sehingga ketika diingatkan, kenapa enggak tambah amalnya? Oh, saya sudah hebat, tetanggaku sholat saja enggak. Dalam masalah agama, kenapa enggak ngaji? Oh, saya ini sudah paham meskipun fikih dasar. Itu saya punya teman sholat wudu saja enggak bisa. An-nadru fi man dunahu fiddin. Orang yang suka melihat orang-orang yang di bawahnya dalam masalah agama, hati-hati, ini tanda orang celaka. Dan yang keempat, an-nadru fi man fawqahu fid dunya. Dalam masalah dunia yang dilihat orang-orang yang di atasnya. Punya sepeda yang dilihat yang punya sepeda motor, punya sepeda motor yang dilihat yang punya mobil, punya mobil yang dilihat yang punya banyak mobil. Terus sampai akhirnya umurnya hanya dihabiskan untuk mengejar ketertinggalannya dalam urusan dunia. Tahu-tahu sudah 70 tahun. Yang lain sudah jamaah puluh tahun, dia belum. Sebab habis umurnya untuk mengejar ketertinggalan dunianya. Astagfirullah, kok umurku sudah 60 tahun. Aku pengen ngejar tambah rumah kok belum juga dapat. Sementara gara-gara aku ngejar itu jamaah saya enggak sempat. Hati-hati. Ini 4 perkara yang kata Nabi alamatus syaqawah. Dan itu ada pada diri kita. Karena kita bukan nabi yang maksum, kita bukan wali yang mahfud, ya terkadang iman kita itu naik turun. Kata para ulama, al-imanu yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu akan bertambah dengan taat. Makanya kalau ingin iman terus bertambah, taat tambahi. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan iman akan berkurang sebab kemaksiatan. Karena dikatakan hifdzut ta'ah, menjaga taat itu lebih berat dibanding dengan melakukan ketaatan. Kita bisa baca Quran bisa, tapi menjaga Quran yang kita baca agar menjadi amal yang diterima oleh Allah itu lebih sulit. Sehingga terus perlu kita berdoa kepada Allah agar diterima amal kita. Nabi Ibrahim merenovasi Ka'bah dibantu putranya Nabi Ismail. Ini melakukan perintahnya Allah. Meskipun demikian, yang secara logika pasti diterima oleh Allah sebab Allah yang perintahkan. Setelah selesai tetap berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nah, jangan tinggalkan doa itu. Karena kita enggak tahu, meskipun secara syariat sudah memenuhi syarat rukun, perkara yang membatalkan kita tinggalkan, kita enggak tahu, kita enggak berani menjamin ketaatan kita pasti diterima oleh Allah. Sehingga perlu kita mohon agar amal kita diterima oleh Allah. Wa qala Abu Bakar Al-Wasiti wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Masih ada waktu kurang lebih 5-6 menit. Silakan kalau ada pertanyaan. Cukup? Silakan Pak, kalau ada yang mau bertanya. Cukup, tak ada? Ada? Sudah paham. Mudah-mudahan ya, khawatirnya diamnya ini ngantuk pula. Alhamdulillah, mudah-mudahan dipahamkan oleh Allah ilmunya, jadi ilmu yang manfaat dan barokah. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi. Ij'al ya Allah jam'ana hadza jam'an marhuma
waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ij'al ya Allah jami'a man hadhara fi hadzal majlis bil istiqamah wa dzurriyyatahum min ahli ilmi wal khairi wal Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhairi wal dhurri. Allahumma anfa'na ma 'allamtana 'allimna ma yanfa'una zidna ilman nafi'a wa 'amalan shalihan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wasi' 'alaina rizqana wa 'adhib 'alaina khalqak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.